Ya, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya akan ajak Anda menemui rekan saya Ami Ardini yang akan memaparkan beberapa fakta baru yang terungkap terkait apa penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP. Langsung kita ke Grand Studio bersama Ami. Ami, silakan. Ya baik, terima kasih Doni. Pemirsa, memang Rabu kemarin KNKT baru saja merilis laporan awal terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP. KNKT menyebutkan bahwa kerusakan pesawat ini telah terjadi di mana pilot kehilangan kontrol atas pesawat sehingga pesawat pun terjatuh. Dan ada beberapa data yang bisa kami tampilkan berikut ini yang kemarin disampaikan oleh KNKT dalam keterangan persnya. Ini adalah fakta baru dari insiden jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP. Yang pertama ini yang terjadi saat pesawat jatuh. Inilah kerusakan yang ditemukan. Ada sebelum jatuh, hidung pesawat Lion Air PKLQP ini turun secara otomatis hampir 24 kali dalam 11 menit. Lalu pilot dan co-pilot ini berulang kali berupaya untuk membawa pesawat naik kembali sebelum akhirnya mereka kehilangan kontrol. Lalu pesawat ini juga diketahui bahwa menukik dengan kecepatan sekitar 700 km per jam sebelum akhirnya menghantam laut. Ya, lalu pada saat itu juga FDR mencatat adanya perbedaan antara AOA atau angle of attack kiri dan kanan sekitar 20 derajat yang terjadi secara terus-menerus pemirsa. Lalu ditemukan juga bahwa AOA ini adalah parameter penting yang membantu sistem pesawat untuk mengetahui posisi bagian hidung. Karena jika posisi hidung terlalu tinggi, maka pesawat bisa mengalami aerodynamic stall dan jatuh. Ya, selanjutnya sebenarnya ketika kerusakan yang terjadi pada pesawat Lion Air PKLQP ini juga terjadi pada 3 hari sebelum jatuh. Dan kalau dilihat ada sejumlah kerusakan yang terjadi 3 hari sebelum pesawat itu jatuh, yaitu ada 6 masalah yang terjadi terkait dengan masalah indikator kecepatan dan juga ketinggian pesawat. Dan pemirsa di KNKT juga menyatakan bahwa masalah itu ternyata masih terus terjadi sampai dengan penerbangan terakhir sebelum pesawat jatuh, yaitu pada rute Denpasar Jakarta di tanggal 28 Oktober 2018. Ya, dan kemarin KNKT mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk maskapai Lion Air. Yang pertama ini adalah Lion Air diminta untuk menjamin implementasi dari Operation Manual Part A Subcharter 1. Subcharter 1, 4, dan 2 dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan dan menjamin pilot dapat mengambil keputusan untuk apakah mereka akan meneruskan penerbangan atau membatalkan penerbangan. Lantas juga menjamin bahwa semua dokumen operasional ini untuk diisi dan didokumentasikan secara tepat. Selanjutnya ada juga catatan KNKT mengenai adanya ketidaksesuaian antara manual book Lion Air dengan kondisi penerbangan pada rute Denpasar Jakarta sehari sebelum pesawat ini jatuh. Dengan adanya kerusakan sensor angle of attack, seharusnya pesawat ini kembali ke bandara asal, bukannya meneruskan penerbangan seperti yang terjadi. Nah, selanjutnya itu juga ada ketidaksesuaian antara data kru kabin yang dituliskan dengan yang bertugas. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa tanggapan dari pihak Lion Air atas fakta baru insiden Lion Air yang dikeluarkan yang kemarin disampaikan oleh KNKT ini. Kita lihat ini ada pernyataan dari Edward Sirait, Presiden Direktur Lion Air, yang menyatakan bahwa Lion Air ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan dalam preliminary report dari KNKT. Yang pertama adalah berita yang mengatakan kalau pesawat Lion Air PKLQP ini sudah tidak layak terbang saat di Denpasar. Pernyataan ini menurut kami tidak benar. Selanjutnya, yaitu dia hal-hal yang disampaikan oleh pihak Lion Air untuk menanggapi preliminary report yang disampaikan oleh KNKT kemarin. Ya, dan demikian tadi sejumlah data yang bisa saya sampaikan. Kini kita kembali ke Anda, Doni. Silakan. Ya, Ami, tapi setelah kejadian Lion Air tersebut, apakah Ami dalam melaksanakan tugas sempat ada rasa-rasa nggak pengen naik pesawat gitu? Iya. Iya, benar sekali, Doni. Memang sempat takut seperti itu. Kan sering keluar kota kan, ya, belakangan kan? Sangat manusiawi seperti.
Tapi jangan khawatir ya, Mi ya. Iya. Karena pesawat kita aman kok. Itu katanya Bang Ziva ya. Nah, terima kasih Ami ya. Dan itu pasti harusnya rasa aman seperti itu juga harus terus disampaikan agar masyarakat tentunya juga tidak takut lagi untuk menggunakan transportasi udara. Karena seharusnya dikatakan kan sebenarnya transportasi udara ini adalah yang paling aman. Karena melewati banyak sekali proses cek seperti itu. Betul. Dan statistik juga menunjukkan begitu kan. Angka akibat kecelakaan pesawat tidak dibandingkan dengan moda transportasi lainnya masih paling aman. Ami, terima kasih sudah memberikan ulasan yang cukup komprehensif. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi dan selamat sekali lagi Ami yang hari ini berulang tahun. Thank you Ami Ardini. Terima kasih Doni. Ya baik pemirsa, sebelum saya lanjutkan diskusi kita, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti materi berikut ini. Pesawat Lion Air PKLKP ternyata bermasalah sejak 3 hari sebelum pesawat jatuh. Dan selama 3 hari itu ada 6 masalah yang dialami pesawat tersebut. Ketua Subkomite Investigasi KNKT Nur Cahya Utomo menyatakan 6 masalah ini berkaitan dengan indikator kecepatan dan ketinggian pesawat. Masalah masih terus terjadi hingga penerbangan terakhir sebelum pesawat jatuh, yaitu pada rute Denpasar, Jakarta tanggal 28 Oktober. Menurut Nur Cahyo, temuan yang disampaikan KNKT merupakan laporan awal setelah 30 hari kejadian kecelakaan. Laporan ini juga bukan kesimpulan terkait kecelakaan. Sesuai tadi disampaikan oleh Wakil Ketua KNKT. Dari data perawatan pesawat, sejak tanggal 26 Oktober tercatat ada 6 masalah atau 6 gangguan yang tercatat di pesawat ini, yaitu terkait dengan airspeed dan altitude flag di sebelah kiri terjadi 3 kali, speed trim fail dan Mach trim fail terjadi 2 kali, dan indicated airspeed dan altitude disagree terjadi 1 kali, yaitu dalam penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Ini yang tercatat di buku perawatan pesawat atau Aircraft Maintenance Logbook. Ini adalah data dari FDR pergerakan pesawat mulai dari bergerak di apron menuju ke taxiway, menuju ke landasan, take off sampai dengan akhir rekaman penerbangan. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dengan Ziva Narendra, pengamat penerbangan. Bang Ziva, kalau preliminary report disampaikan oleh KNKT dan ternyata sampai final report, anggap saja ya apa yang disampaikan itu asumsinya ternyata tidak layak terbang gitu kan. Apakah maskapai boleh protes atau tidak setuju dengan laporan KNKT? Laporan KNKT ini kan adalah berupa sebuah informasi yang wajib diberikan kepada pemegang kepentingan berikutnya. Dalam hal ini laporan KNKT baik yang preliminary maupun nanti yang konklusif, yang final, kemarin diserahkan pada DPR. Tentunya tembusan utama adalah ke Kementerian Perhubungan. Nanti juga yang sama pada saat laporan akhir, final report. Kementerian Perhubungan lah yang nanti akan menentukan course of action-nya, langkah koreksinya. Apakah kemudian ada implikasi hukum di situ, atau sanksi administrasi, atau hanya koreksi, atau perlu dieskalasi menjadi tanggung jawabnya misalnya katakan pabrik ya. Saya tidak mengatakan ini adalah sebuah kepastian, tapi ada kemungkinan mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, tapi kan apakah maskapai boleh protes? Ya, tentu boleh, tapi protesnya bukan dalam arti protes keras ya, tapi memberikan bukti, counter bukti yang sebetulnya sudah bisa diserahkan dari saat ini bahwa semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan tatanan, dengan apa yang sudah disebutkan di manual. Kalau maintenance itu ada yang dikenal istilahnya CAMP ya, Company Aircraft Maintenance Procedure. Ini yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, kemudian menjadi standar praktek perawatan pesawat maskapai. Semua maskapai punya, tipe-tipe pesawatnya berbeda-beda. Nah, ketika semua prosedur perawatan dan operasional sudah dilakukan sesuai dengan SOP, baik itu teknis atau operasional, maskapai berhak dan wajib memberikan justifikasi itu. Kami sudah sesuai dengan tatanan buku ini. Jadi mungkin tidak perlu ada ruang untuk protes ketika memang semua datanya sudah di-provide. Iya. Jadi sebenarnya yang diprotes itu pernyataannya atau faktanya, itu dua hal yang berbeda gitu kan? Betul. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bang Ziva. Pemirsa tetap bersama Prime Time Talk, kami segera kembali sesaat lagi.